Halo semua, perkenalkan nama saya Ruth Mote, NIM 1831150003, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen Keuangan tahun 2018. Nah, di video kali ini berisi tentang mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Posman. Saya akan membahas pada bab 8 tentang pasar faktor produksi, poin F dan G, yaitu yang pertama adalah F, penyebab timbulnya pasar monopsoni. Sebuah perusahaan dapat melakukan monopsoni di pasar faktor produksi jika perusahaan tersebut memiliki kekuatan di pasar faktor produksi. Jika pasar bersifat persaingan, eksploitasi, monopolistik tidak terjadi karena perusahaan lain akan mengetahui laba potensial yang tercermin dari selisih antara MRP atau produk pendapatan marginal dan biaya faktor produksi. Oleh karena itu, mereka akan menawar faktor produksi ini, mendorong agar harga faktor produksi sehingga agar akhirnya akan sama dengan MRP atau produk pendapatan marginal. Pada kondisi ini, menawarkan tenaga kerja untuk satu perusahaan tertentu akan elastis, hampir tidak terbatas, dan eksploitasi monopolistik tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, monopsoni dapat terjadi jika tidak ada persaingan di pasar faktor produksi. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan tidak adanya persaingan di pasar faktor produksi, diantaranya yaitu alasan geografis, spesialisasi, dan diskriminasi sewa. Itu menurut Sri Adiningsih pada tahun 1991. Satu, geografis. Beberapa perusahaan mungkin menduduki posisi monopolistik karena berada pada kota kecil. Pada situasi ini, bila tenaga kerja pindah perlu biaya yang tinggi, sedangkan kesempatan kerja alternatif untuk tenaga kerja lokal tidak menarik, dan perusahaan mungkin dapat menggunakan pengaruh yang kuat terhadap upah. Jika kota kecil mempunyai pasar tenaga kerja yang terisolasi, yang didominasi oleh satu atau dua perusahaan, maka dikenal istilah kota perusahaan dan mempunyai konotasi mengeksploitasi adanya permintaan baru di pasar tenaga kerja akan memperbaiki penerimaan tenaga kerja karena kekuatan monopsonis melemah, sehingga akibatnya penerimaan tenaga kerja yang dapat meningkat. Yang kedua, spesialisasi. Adanya kebutuhan akan suatu faktor produksi yang khusus atau spesial oleh sebuah perusahaan yang mengakibatkan tenaga kerja yang sudah bekerja di perusahaan tersebut tidak memiliki alternatif lain untuk memperbaiki penerimaannya. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan dapat bertindak sebagai monopsonis di pasar faktor produksi. Sebagai contoh, insinyur perkapalan dengan pengalaman bertahun-tahun dalam mendesain kapal selama nuklir harus bekerja untuk satu atau dua perusahaan yang memproduksi kendaraan tersebut. Oleh karena pekerjaan lain tidak akan menggunakan latihannya yang khusus, maka pekerjaan alternatif tidak menarik. 3. Diskriminasi sewa. Jika monopsoni dapat memisahkan penawaran faktor menjadi dua atau lebih pasar yang berbeda,
mungkin dapat menaikkan laba. Sebagai contoh, monopsoni mungkin dapat mendiskriminasi upah antara tenaga kerja pria dan wanita. Hal ini akan mengakibatkan keuntungan yang diperoleh monopsonis akan meningkat. G. Manfaat analisis permintaan faktor produksi. Berikut ini manfaat analisis permintaan faktor produksi meliputi bagi perusahaan dan bagi rumah tangga. Itu menurut Setiawati pada tahun 2003. Yang pertama, manfaat analisis faktor produksi bagi perusahaan. Meningkat faktor produksi mempunyai jumlah yang terbatas, maka perusahaan harus mampu menggunakan kombinasi faktor produksi yang terbatas secara efisien. Jika sektor perusahaan mampu menggunakan kombinasi faktor produksinya secara efisien, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya produksi yang lebih murah, dan jika biaya produksinya lebih murah, maka perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih unggul daripada sektor perusahaan lain yang tidak mampu menggunakan kombinasi faktor produksinya secara tidak efisien. Perusahaan yang mampu memiliki daya saing yang lebih unggul akan mampu bertahan dalam persaingan antara perusahaan yang semakin ketat seperti sekarang ini. Yang kedua, manfaat analisis imbalan yang akan diterima rumah tangga. Pembayaran perusahaan kepada rumah tangga merupakan pendapatan atau imbalan yang diterima rumah tangga. Jenis pendapatan yang diterima rumah tangga tergantung jenis faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga kepada perusahaan. Pendapatan faktor produksi tanah berupa sewa, pendapatan faktor produksi tenaga kerja berupa upah, pendapatan faktor berupa modal, berupa bunga, dan pendapatan faktor produksi keahlian marginal berupa keuntungan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima rumah tangga tersebut tergantung harga dan jumlah masing-masing faktor produksi yang digunakan perusahaan. Misalnya, pendapatan faktor produksi yang berupa upah tergantung tingkat upah tenaga kerja dan jumlah jam kerja yang digunakan. Semakin besar tingkat upah tenaga kerja dan jumlah jam kerja yang digunakannya, maka semakin besar pula upah yang diterima faktor produksi tenaga kerja tersebut dan sebaliknya. Sekian dan terima kasih.